Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Dan teruntuk Indonesiaku tercinta, semoga lekas membaik dari pandemi yang sedang melanda. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait macam dan bentuk talak, yang mana banyak sekali yang DM bahwasanya ingin membahas bareng terkait macam dan bentuk, karena sering sekali ketuker ya, atau tabrakan, bahkan dicampur adukan antara macam dan bentuk dari talak ya. Ya, kita masuk ke pembahasan pertama terkait macam dulu ya. Macam talak berdasarkan waktu dijatuhkannya talak ya. Itu ada 3. Yang pertama itu talak sunni, yang kedua bid'ai, dan yang ketiga la sunni wala bid'ai. Talak sunni di sini dimaksudkan adalah talak ini dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah ya. Jadi tidak melanggar tuntunan sunnah, seperti halnya istri yang ditalak itu sudah pernah digauli. Talak ini dijatuhkan dalam keadaan suci, jadi tidak dalam keadaan menstruasi. Yang ketiga, suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan ya. Jadi dalam periode suci dan haid itu suami itu tidak pernah menggauli ketika mau menjatuhkan talak ya. Jangan sudah pada masa suci digauli terus ditalak, itu enggak seperti itu tidak boleh, itu masuk ke bid'i nanti ya. Ya, kita masuk ke bid'i ya. Talak bid'i di sini adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Sunnah di sini contohnya seperti ini. Talak dijatuhkannya itu kepada istri pada saat menstruasi ya. Ini tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh sunnah ya. Yang kedua, talak ini dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci yang dimaksud, seperti yang saya tadi sampaikan ya di atas. Jadi sunni dan bid'i adalah saling tolak menolak ya, ibaratnya kayak negatif dan positif seperti itu ya. Jadi kebalikan dari sunni itulah bid'ai, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah la sunni wala bid'ai. Jadi talak ini bukan talak sunni dan bukan juga yang tidak termasuk dalam talak bid'ai. Yaitu seperti ini, talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli ya. Ini pertama. Yang kedua, talak yang dijatuhkan ini kepada suami yang maksudnya dijatuhkan dari suami ke istri itu kepada istri yang belum pernah haid atau menopause atau monopause ya. Jadi ini termasuk dalam talak yang tidak sunni dan tidak bid'ai. Yang ketiga, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil. Jadi kalau la sunni wala bid'ai itu ada macam. Yang pertama, istri belum pernah digauli. Yang kedua, dijatuhkan kepada istri yang belum pernah haid atau istri yang telah monopause. Yang terakhir itu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil, seperti itu ya. Ini termasuk dalam macam talak berdasarkan dijatuhkannya talak, waktu dijatuhkannya talak. Kita masuk kepada macam berdasarkan tegas dan tidaknya kata talak. Ini ada 2 macam ya. Yang pertama sarih dan yang kedua adalah kinayah. Sarih jelas ya, jelas dan tegas ya. Kalau kinayah itu kan dengan menggunakan sindiran seperti itu ya. Contohnya seperti apa ya? Jadi kalau sarih ini kan secara jelas dan tegas, jadi tidak memerlukan penjelasan ulang ya. Jadi seketika diucapkan talak, dia langsung paham bahwasanya suaminya telah mentalak. Contohnya seperti ini, engkau saya talak sekarang juga. Itu kan nggak perlu kata penjelas ya, udah jelas, oh suami saya mentalak saya, seperti itu. Engkau saya firok sekarang juga. Firok ini kan bahasa Arab ya, artinya adalah dipisahkan ya, atau pisahkan. Jadi saya pisahkan engkau dengan saya sekarang juga. Contoh lain seperti ini, engkau saya sarah sekarang juga. Engkau saya lepaskan sekarang juga, seperti itu. Ini maksudnya adalah lepas. Jadi itu tidak perlu lagi penjelasan untuk menjelaskan arti dari ucapan talak tersebut, seperti itu. Yang kedua terkait kinayah ya. Kinayah ini adalah menggunakan sindiran ya. Banyak sekali contohnya, seperti halnya engkau sekarang telah jauh dariku. Wadah, baper banget nih ya. Selesaikanlah sendiri segala urusanmu. Jadi ini termasuk sindiran. Tapi kan kalau istri yang nggak paham, berarti kan kalau lagi ada masalah ya belum tentu istrinya paham ya. Ternyata malah suaminya sedang mentalaknya, tapi istri belum tentu paham. Karena apa? Ini menggunakan sindiran.
janganlah engkau mendekati aku lagi. Wah, ini mau putus ini ya, susullah keluargamu sekarang juga. Jadi ini adalah cara-cara sindiran seorang suami kepada istri. Seperti juga, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, saya sekarang telah sendirian dan sudah membujang atau hidup membujang. Ini juga termasuk dalam beberapa contoh dari lafal kinayah atau kalimat talak sindiran. Masih ada banyak lagi ya, bisa dicari di referensi lain ya terkait contoh dari macam talak berdasarkan tegas sindirannya itu dalam hal kinayah seperti itu. Kita masuk kepada macam talak ya. Macam talak berdasarkan boleh tidaknya dirujuk kembali seperti itu ya. Ini ada dua macam, yang pertama talak roj'i dan yang kedua talak bain. Tapi talak bain nanti dibagi menjadi dua ya, sukro dan kubro seperti itu. Jadi talak roj'i di sini adalah talak yang dijatuhkan ya suami terhadap istri yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri ya, bukan khulu maksudnya ya. Talak yang pertama kali ini jatuhkan atau yang kedua kalinya, ini dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan ya, ayat 229, nanti bisa dibuka ya. Nah, di sini jika masih dalam talak satu masih bisa dirujuk tanpa harus ada akad nikah baru seperti itu. Jadi talak pertama masa iddah ingin rujuk bisa dirujuk tanpa harus ada nikah lagi atau akad yang baru seperti itu. Kita masuk kepada talak bain ya. Talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap istri. Jadi talak bain itu sudah talak yang tidak ada hak lagi bagi suami untuk merujuk sang istri. Jadi udah talak 3 nih bahasanya. Tapi ini dibagi menjadi dua ya, ada sukro dan ada kubro seperti itu. Jadi talak yang bain sukro ini adalah ini menghilangkan kepemilikan dan menghilangkan kepemilikan tapi tidak menghilangkan kehalalan untuk bekas suami merujuk kembali sang istri seperti itu ya. Jadi cuma hanya kepemilikannya yang hilang, tapi suami boleh merujuk kembali sang istrinya itu. Jadi mereka masih bisa rujuk ya. Nah, contohnya seperti talak sebelum berkumpul. Jadi ada ada laki-laki yang baru menikah tapi belum berkumpul, mereka udah talak bain seperti itu. Ini masih bisa dirujuk kembali ya. Yang kedua talak khulu. Ini khulu juga termasuk dalam kategori bain sukro ya di sini. Terus ketiga itu talak karena aib, cacat ya semisal, terus karena salah seorang di penjara juga bisa ya. Talak karena penganiayaan juga bisa, ini masuk ke dalam talak bain. Ini masih bisa dirujuk seperti itu. Jadi hanya kepemilikannya yang hilang tapi masih bisa dirujuk. Berbeda dengan talak bain kubro ya. Jadi talak bain kubro di sini, talak ini menghilangkan kepemilikan ya dan kehalalan untuk menikah lagi, kecuali bekas istri sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Tidak cukup menikah lagi dengan laki-laki lain ya, tapi di mana istri harus bergaul hubungan suami istri atau berkumpul ya, lalu cerai dan kemudian menjalankan masa iddah, baru ini bisa dinikahi lagi oleh mantan istri yang pertama dulu ya, bukan mantan suami yang pertama, bukan mantan suami yang baru saja putus itu, seperti itu. Ini macam talak bain ya. Kita masuk kepada macam berdasarkan pada cara suami menyampaikan talak ya. Kalau ini mirip sama yang tadi ya, yang tegas dan tidaknya, sari dan kinayah, ini juga sering pada ketukar ya. Kalau tadi kan berdasarkan ucapannya ya, tapi kalau ini kan berdasarkan kejelasannya. Kalau tadi sari dan kinayah, kalau ini berdasarkan ucapannya ya. Pada caranya bagaimana, dengan ucapan kah, dengan tulisan kah, dengan isyarat kah, dengan utusan kah, seperti itu ya. Nah, talak di sini berdasarkan pada suami menyampaikan talak itu ada 3 ya, ucapan, tulisan, syarat dan utusan. Ucapan di sini seorang suami itu langsung bilang kepada hadapan istrinya bahwasanya kamu saya talak, seperti tadi ya. Seperti contoh yang udah saya contohkan tadi dalam lafal sari, engkau saya talak sekarang juga, seperti itu. Ini kan memakai lisan atau ucapan tertulis ya, disampaikan secara tertulis lalu sampai kepada istrinya dan istrinya paham isinya. Jadi tidak cukup hanya tertulis, tapi istrinya juga harus paham isi dari tulisan tersebut, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah isyarat ya, dimana ini biasanya disampaikan pada seorang yang tunawicara ya, jadi tidak mampu berbicara, akhirnya
untuk menyampaikan isi hatinya dia menggunakan isyarat bahwasanya dia ingin menceraikan sang istri seperti itu. Yang terakhir itu terkait berdasarkan cara suami menyampaikan talak itu adalah utusan, yang mana mewakilkan atau meminta tolong kepada wali atau orang yang dipercaya untuk menyampaikan talaknya kepada sang istri, ya seperti itu. Ini utusan. Nah, kita masuk kepada bentuknya ya. Kalau bentuk talak ini ada dua, atau bentuk talak atau macam putusnya perkawinan ya. Jadi putus itu bukan berarti karena talak saja ya, tapi karena sebab lain juga ada sebetulnya. Kalau yang sebabnya talak atau bentuknya itu berupa khulu, zihar, li'an, dan ila ya. Ini pada video yang sebelumnya sudah saya jelaskan terkait pengertian khulu itu apa, zihar itu apa, li'an itu apa, ila itu ada sudah ya. Ini untuk memperjelas antara bedanya aja, sama beda antara macam dan bentuk dari talak itu sendiri. Sebab lain putusnya perkawinan atau sebab lain talak itu sendiri ya, contohnya syiqaq ya, fasyah, nusus, atau meninggal dunia ya. Ya, sekiranya itu ya terkait bentuk dan macam talak, semoga bisa dimengerti. Nanti ketika masih ada yang kurang paham bisa komentar di bawah ya, kita bisa diskusi bareng seperti itu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah ya. Demikian ya request hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau bahkan penjelasan materi, semoga Allah memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.